Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kau hadir di sini, Allah Maha Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Oh,
Shalom saudara, selamat hari Minggu. Mari kita berikan waktu kita untuk memuji menyembah Tuhan, bersorak bagi namanya. Haleluya. Karena namamu lah Tuhan yang layak dipuji disembah. Kau batu karangku. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan
katakan bersorak. Yes Lord. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Oh, bersorak, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Ku kan selalu kembali padamu. Shalom, selamat hari Minggu umat-umat yang dikasihi Tuhan. Mari kita terus bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mengikuti ibadah online. Mari persiapkan hati kita, suasana dan tempat yang mendukung. Dan mari kita ajak seluruh kerabat kita untuk mengikuti praise and worship, mendengarkan firman Tuhan, dan mencatat khotbah yang disampaikan. Di sepanjang minggu, tentu saja kita butuh untuk refresh, untuk recharge kembali. Maka dari itu kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti online fellowship yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7.30 malam atau 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara dapat mengikuti fellowship melalui Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of Ease. Ada pesan spesial loh untuk anak-anak muda di tempat ini. Mana nih yang youth? Atau yang mungkin mempunyai anak, keponakan, saudara, kerabat, teman yang masih tergolong youth? Yuk ikutan youth gathering yang diadakan setiap hari Minggu jam 1 siang melalui Zoom. Untuk meeting ID dan passwordnya, silakan komen di sosial media yang ada. Kami akan menghubungi Anda. Di sini kita akan membahas firman Tuhan, mengadakan aktivitas, diskusi, kegiatan yang sangat relevan untuk anak-anak muda di zaman ini. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari ini, mari kita membawa persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita dan juga sebagai taburan kita. Anda juga dapat mengembalikan persepuluhan yang dapat Anda transfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Betani Indonesia. Atau dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan QR Code yang dapat Anda temukan di aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau link aja. Sekian Betani News untuk minggu ini. Mari kita tetap sungguh-sungguh mengikuti ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I found my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storms and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I
surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storms and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with, and I give, and I live to worship you. And I long to be the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I'm bound to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be
me deeper. You take me deeper, deeper than my faith could ever wonder, deeper than my faith, deeper than my mind, Lord. Shut on my soul, you know my heart, on my soul. Shut up, bala 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 bala. For your holy presence. Oh, nothing can stand against your love. Shine on my heart, on my say, you're the comfort that I need. You're the path that I need. Shine on my soul. Shine on my heart, on my heart, on my say. Oh, I thank you, Lord. I thank you, Jesus. Your presence is holy, God. Your presence is holy, Jesus. You're God Almighty.
You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saya percaya Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang bertata di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya. Di dalam hadirat Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, kita mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami, untuk kami bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan sebentar kami juga akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku yang dicintai, yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya sebagaimana kita ada pada hari ini, semua karena campur tangan dan pemeliharaan Tuhan. Berapa banyak saudara sungguh merasakan campur tangan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara? Boleh angkat tangan saudara, beri dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Izinkan saya juga menyapa sahabat-sahabat yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Welcome, selamat datang. Saudara bukanlah orang asing, saudara adalah keluarga kami di dalam Yesus Kristus. Karena itu izinkan saya juga menganjurkan saudara bisa mengikuti video-video yang ada di YouTube channel ini, baik itu pujian penyembahan maupun renungan firman Tuhan, agar saudara dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Dan kalau saudara sudah diberkati dengan video-video yang ada, mari jadilah saluran berkat buat banyak orang. Bagaimana caranya? Ya mudah saja, saudara tinggal sharekan video-video yang ada di YouTube channel ini kepada keluarga, kepada teman-teman saudara, agar sebagaimana saudara diberkati, orang lain juga boleh diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadilah mempelai Kristus yang bijaksana, jadilah mempelai Kristus yang berfungsi, dan jadilah berkat. Amin. Nah, saya juga berterima kasih buat tim ibadah online yang setiap minggunya berjeri lelah mempersiapkan semua ibadah-ibadah ini. Saya percaya jeri lelah saudara di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan itu semua. Tetap semangat di dalam Tuhan dan semangat terus melayani Tuhan sampai Yesus Kristus datang untuk kedua kali. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur meskipun ibadah kita masih dilakukan secara online, tapi saya percaya tidak mengurangi berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan lepaskan bagi kita sekalian. Mari terus fokus di dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara punya catatan, saudara bisa mencatat, agar dengan demikian saudara nanti bisa merenungkan kembali setiap kebenaran firman Tuhan yang saudara catat. Sebelum saya memulai firman Tuhan, izinkan saya bertanya kepada setiap saudara. Apakah ada di antara saudara yang belum pernah mengalami kekecewaan seumur hidupnya? Ya, saya percaya pastinya semua pernah mengalami kecewa akibat apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan ternyata tidak terjadi. Realita atau kenyataannya jauh daripada harapan. Ada orang yang kecewa karena pernikahannya misalnya.
Apa yang dia cita-citakan sebelum menikah, ternyata realitanya tidak seperti itu. Ada orang yang kecewa karena pekerjaannya. Apa yang dulu diharapkan, dicita-citakan, ternyata jauh dengan apa yang sekarang terjadi dalam pekerjaannya. Atau mungkin dari hal salary-nya, gajinya yang tidak sesuai. Ada juga orang yang kecewa dengan bisnisnya, atau kecewa karena sahabat-sahabatnya mengingkari janji. Dan ada juga loh orang yang kecewa dengan Tuhan. Nah, skala kekecewaan itu berbeda-beda, saudaraku. Ada yang kecewa ringan, ada yang kecewa sedang, ada yang kecewa berat. Dan tentu saja ini ditentukan oleh besar kecilnya masalah yang dihadapi. Nah, kalau kita bicara besar atau kecil, ya menurut saya itu sangat relatif, bukan? Sebab apa yang menurut saya besar belum tentu menurut saudara besar. Tapi sebaliknya, apa yang menurut saya adalah kecil, masalah kecil, mungkin buat saudara itu masalah besar. Nah, mari saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar pada hari ini bagaimana kita dapat keluar dari kekecewaan-kekecewaan yang terjadi dalam hidup kita ketika itu sedang berlangsung, dan kita bisa bangkit dari sana lalu meneruskan perjalanan kehidupan kita. Nah, mari kita akan belajar dari apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus sendiri yang dituliskan dalam kitab Injil. Ketika kekecewaan melanda mereka dan kesalahan juga sempat mereka lakukan, mereka mengambil keputusan yang salah. Bagaimana mereka bisa akhirnya keluar dari sana? Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Bangkit dari Kecewa. Nah, saya ingin sama-sama kita membuka Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita akan baca secara bersama-sama. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang menyimpan di dalam hatinya, merenungkan firman itu siang dan malam, serta melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang kita baca ini seringkali kita baca ketika kita merayakan kebangkitan Tuhan, ya. Tapi di sini ada hal yang menarik yang mari kita akan cermati bersama-sama,
berkaitan dengan bangkit dari kecewa, sesuai dengan judul atau tema khotbah pada hari ini. Dua orang murid yang tadi kita sama-sama sudah baca dalam perjalanan sedang menuju ke Emmaus. Ya, ini mungkin kampung halaman mereka, saudaraku. Ya, jaraknya tidak terlalu jauh memang dari Yerusalem, hanya sekitar 12 km. Dan ini kalau ditempuh berjalan kaki ya kurang lebih 3 sampai 3,5 jam. Kata Emmaus sendiri di dalam bahasa Ibrani adalah Hamad, yang berarti sumber air panas. Nah, saudaraku, salah satu daripada murid tersebut namanya adalah Kleopas. Ya, tadi kita sudah baca. Dan satu murid lainnya tidak disebutkan namanya atau tidak diketahui namanya. Namun yang pasti begini, saudaraku, kedua murid ini sedang mengalami yang namanya kekecewaan berat. Mereka sedang mengalami kecewa berat dan sedang melarikan diri sebetulnya dari Yerusalem. Ya, mereka berpikir sudah selesai ya pekerjaan mereka atau perjalanan kehidupan mereka dengan guru mereka yang bernama Yesus. Bahkan saat ini ya, situasi mereka cukup gawat, saudaraku. Mereka rawan sekali untuk ditangkap oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, karena mereka adalah pengikut-pengikut Yesus yang telah disalibkan, mati dan dikuburkan. Jadi jelas mereka saat ini dalam kondisi yang kecewa berat. Karena apa? Karena sebelumnya ekspektasi mereka, ya mereka berpikir bahwa Yesus inilah yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Mereka berpikir bahwa Yesus ini akan menjadi raja atas Israel. Dan tentu saja, saudaraku, mereka sudah punya banyak sekali impian kalau guru mereka menjadi raja. Minimal mungkin mereka menjadi salah satu kandidat menteri, mungkin mereka menjadi pejabat di sana, atau sekurang-kurangnya mereka menjadi anggota parlemen, mungkin begitu, saudaraku. Ada begitu banyak impian, ada begitu banyak harapan atas guru mereka yang mereka harapkan menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Karena jelas mereka melihat Yesus berkuasa, baik di dalam perkataannya, baik di dalam pekerjaannya. Mereka menyaksikan bagaimana orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Mereka boleh melihat bagaimana orang banyak diberi makan sampai kenyang, bahkan masih sisa 12 bakul dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan Yesus di tengah-tengah umat Israel pada saat itu. Nah, namun akhirnya, saudaraku, mereka mengalami yang namanya kekecewaan yang berat ketika hal yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, tidak sesuai dengan harapan mereka. Ternyata guru mereka justru mati disalibkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebenarnya kalau kita melihat peristiwa yang terjadi dalam perjalanan ke Emmaus ini adalah peristiwa tepat di hari Yesus bangkit. Saya ulangi, peristiwa ini terjadi, saudaraku, tepat di hari Paskah pertama. Ya, di saat Yesus Kristus bangkit dari kematian. Namun sayangnya, saudaraku, kedua orang murid Tuhan Yesus ini tidak percaya ketika perempuan-perempuan yang pagi-pagi buta datang ke kubur Yesus, lalu pulang mengabarkan bahwa Yesus telah bangkit. Yesus sudah tidak ada lagi di kuburnya, yang ada cuma malaikat-malaikat. Kedua murid ini tidak percaya, bahkan mereka buru-buru meninggalkan Yerusalem, lalu mereka pergi ke Emmaus. Nah, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dengan teliti bacaan ini, maka kita menemukan ya nama Kleopas dan satu murid lagi yang tidak diketahui namanya. Jelas ini bukan murid-murid utama daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, mereka termasuk salah satu murid Yesus, tapi bukan termasuk dari rasul-rasul yang kita kenal sebagai murid-murid utama Tuhan Yesus. Tapi hal yang menarik di sini adalah ketika Yesus bangkit dari kematian,
Yesus justru memilih untuk berjumpa dengan murid-murid yang bukan murid utama ini, saudaraku. Padahal kalau secara logika manusia, saudaraku, Yesus seharusnya menjumpai terlebih dahulu kan murid-muridnya yang utama untuk menenangkan mereka bahwa aku telah bangkit. Kan seharusnya demikian. Tapi lihat di sini, saudaraku, Yesus justru mendatangi kedua murid yang bukan utama dan menyatakan dirinya kepada mereka. Ini menunjukkan prioritas daripada pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Jelas bahwa Yesus sangat peduli, bahkan Yesus mengejar mereka yang sedang kecewa, mereka yang sedang putus asa. Ini prioritas pelayanan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini juga Tuhan mencari murid-muridnya yang sedang kecewa, yang sedang putus asa, yang sedang putus harap. Tuhan memprioritaskan mengejar orang-orang yang demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kalau ada juga di antara saudara yang mengikuti firman Tuhan ini, mendengarkan firman Tuhan ini, saudara dalam posisi yang sedang kecewa, sedang putus asa, saya percaya firman Tuhan hari ini ditujukan buat saudara. Tuhan mencari, Tuhan mengejar saudara, dan Tuhan mau saudara bangkit dari kekecewaan saudara. Amin. Haleluya. Mungkin ada di antara saudara yang baru saja kehilangan orang yang dikasihi. Padahal saudara berharap dia panjang umur, dia sehat, dia bahagia dan mendampingi saudara selamanya. Mungkin ada juga di antara saudara yang baru kehilangan pekerjaan yang sebetulnya saudara sangat sukai. Atau mungkin ada di antara saudara yang baru saja mengalami kerugian besar dalam bisnis, dalam usaha, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekali lagi saudaraku, saya mau katakan Tuhan peduli dan Tuhan mengejar saudara yang sedang kecewa, saudara yang saat ini sedang putus harap, sedang putus asa. Marilah saudaraku, melalui peristiwa yang baru kita baca ini, kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, agar kita tidak mengulanginya atau melakukannya dalam kehidupan kita. Kesalahan yang pertama yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ini adalah meninggalkan persekutuan orang percaya. Ya, di saat semua murid Yesus saat itu berkumpul di Yerusalem sesuai dengan perintah Tuhan, kedua murid Yesus ini justru sebaliknya, mereka meninggalkan Yerusalem dengan buru-buru. Mereka meninggalkan persekutuan murid-murid Yesus dan mereka memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Emmaus. Dengan kata lain saudaraku, kedua murid Yesus ini sebetulnya mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Mereka tidak mentaati apa yang menjadi pesan Tuhan. Mereka memutuskan untuk melakukan sesuka hati mereka sendiri. Mereka berjalan semaunya sendiri di luar daripada kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu jangan heran jika mereka akhirnya mengalami yang namanya kekecewaan yang berat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu pesan Tuhan buat kita sekalian, janganlah kita pernah menjauhkan atau meninggalkan persekutuan jemaat Tuhan atau gereja Tuhan ketika kita sedang mengalami kekecewaan. Justru seharusnya kita semakin giat melakukannya, ya, dan semakin unity satu sama lain. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar saudaraku, ya. Jangan dikit-dikit kita langsung memutuskan untuk menjauh, untuk keluar dari persekutuan orang percaya, dari gereja Tuhan, dari komunitas yang ada. Ya, hanya gara-gara masalah sepele kemudian kita dengan mudah meninggalkan begitu saja. Jangan, ya. Meskipun mungkin apa yang menjadi harapan kita belum menjadi kenyataan, tapi itu bukan alasan untuk kemudian kita meninggalkan, menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan yang ada, menjauhkan diri dari keluarga Allah, keluarga Tuhan yang sebetulnya dimaksudkan untuk saling menguatkan, unity satu sama yang lain.
Saudaraku, kita harus percaya satu hal, bahwa Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang sangat tidak terbatas. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara dengan kasih yang tidak terbatas? Oh, puji Tuhan, beri dulu tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Artinya apa? Tuhan mengasihi saudara dengan kasih yang tidak terbatas. Jadi dia selalu akan memberikan yang terbaik buat kita, yang terbaik buat saudara, sesuai dengan waktu yang terbaik juga, sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya, jadi kalau ada di antara kita yang mungkin hari-hari ini sedang kecewa karena tidak diterima lamarannya di tempat yang ia inginkan, di perusahaan yang ia inginkan, jangan langsung kecewa lalu kemudian tinggalkan Tuhan sambil berkata, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan ini dan itu, tapi Tuhan tidak peduli. Lalu kemudian meninggalkan persekutuan jemaat Tuhan, meninggalkan gereja Tuhan, menjauhkan diri. Saudaraku, janganlah demikian. Begitu juga ketika seorang bisnismen gagal mendapatkan tender yang sebetulnya dia sangat inginkan, lalu kemudian kecewa sama Tuhan. Saya kan sudah berdoa, saya kan sudah mengembalikan persepuluhan, saya kan sudah melakukan ini dan itu buat pekerjaan Tuhan. Kenapa saya tidak mendapatkan itu? Lalu kemudian undur, lalu kemudian meninggalkan persekutuan jemaat Tuhan, meninggalkan komunitas, meninggalkan gereja, dan lain sebagainya. Atau tidak mendapatkan pelayanan yang kita inginkan, lalu kita mulai kecewa dengan pengurus yang ada, kita kecewa dengan gereja Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan, lalu justru kita pergi meninggalkan itu semua. Padahal saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan, sebenarnya saudaraku, tangan Tuhan sendiri itu sedang membawa kita untuk mendapatkan yang jauh lebih baik dari yang kita harapkan. Amin. Ingat saudara, kita manusia terbatas. Kita hanya mampu memikirkan apa yang baik dalam kacamata pandangan kita. Tapi Bapa di sorga tahu yang terbaik, yang jauh lebih baik daripada apa yang dapat kita lihat, apa yang dapat kita bayangkan. Dan ketika kita belum mendapatkan apa yang kita bayangkan, yang kita harapkan, sebetulnya Bapa di sorga sedang mengarahkan kita untuk yang jauh-jauh lebih baik, yang terbaik dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, kita buka Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, jelas ya. Jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita justru semakin giat untuk melakukannya, bukan mengurangi atau bahkan menjauhi. Justru harus semakin giat. Kalau kita lihat di sini, kesalahan pertama yang dilakukan oleh murid-murid Yesus yang akhirnya membuat mereka jatuh dalam kekecewaan yang berat adalah mereka meninggalkan persekutuan orang percaya, meninggalkan persekutuan murid-murid Yesus yang pada saat itu justru ada di Yerusalem. Justru mereka di sana sedang unity karena perintah Tuhan agar mereka ada bersama-sama di Yerusalem. Jangan sampai ini pun saudaraku terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Ya, saya bersyukur saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita mengalami pandemi COVID-19 yang cukup panjang, ya, sudah hampir 2 tahun ini saudaraku. Tapi persekutuan kita justru semakin erat, semakin kuat. Setiap malam tidak pernah berhenti, tidak pernah absen. Kita selalu ada doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman. Saudara, kalau saya mengingat akan hal ini, merenungkan akan hal ini, saya bisa berkata, Tuhan terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik.
Engkau yang menganugerahkan persekutuan yang begitu luar biasa. Saya melihat orang-orang yang begitu setia, murid-murid Yesus yang begitu setia, luar biasa. Setiap malam selalu hadir untuk berdoa, untuk memuji menyembah Tuhan, untuk merenungkan firman, sekalipun secara online, melalui Zoom meeting maupun melalui Facebook Live. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Saya percaya setiap kita yang melakukannya dengan tekun, dengan setia, dengan penuh ketaatan, sampai hari ini kita mendapatkan terus kekuatan daripada Tuhan. Sampai hari ini kita terus mendapatkan kemurahan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Saya sangat bersyukur sebagai gembala jemaat, Tuhan berikan kesempatan meskipun di tengah-tengah pandemi tetap bisa memberikan pelayanan yang maksimal meskipun secara online. Mari saudaraku dikasih oleh Tuhan, kesalahan yang pertama dari murid-murid Yesus yang mengakibatkan mereka jatuh di dalam kekecewaan yang berat adalah mereka justru meninggalkan persekutuan orang percaya. Mereka meninggalkan komunitas yang seharusnya mereka ada di dalamnya dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu yang pertama saudaraku. Yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus ini jelas mereka tidak memahami firman Tuhan dengan benar. Nah, mari kita lanjutkan pembacaan kita agar saudara mendapatkan gambaran yang jelas. Dari Lukas 24 ayat yang ke-25 sampai 26. Ya. Dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada Kleopas dan murid yang satu lagi yang tidak disebutkan namanya. Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Coba lihat saudaraku, Yesus menyebut mereka dengan orang bodoh. Karena apa? Karena ternyata kedua murid tersebut tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Ya, dengan kata lain mereka tidak percaya firman Tuhan yang telah dikatakan, yang telah disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan, bahwa Mesias memang harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Memang sudah seharusnya Yesus mengalami penderitaan itu. Itu kan pesannya, itu kan message-nya. Tetapi orang-orang ini tidak percaya. Dan Yesus menyebut orang-orang yang tidak percaya tersebut dengan kata, "Hai kamu orang bodoh." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang hubungannya dengan Tuhan itu tidak beres, ya, hidupnya hanya akan dipimpin, hanya akan dituntun oleh pikiran, perasaan, dan kehendaknya sendiri. Maka itu jangan heran kemudian mereka akan menjadi BODOH atau bodoh, lalu akan mengambil jalan-jalannya sendiri. Nah, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat kedua murid ini, ternyata memang mereka tidak memahami apa yang sedang terjadi. Mereka berpikir dengan cara mereka sendiri saja, bahwa namanya seorang raja ya serta-merta akan langsung duduk memerintah, begitu saudaraku. Dan mereka berpikir sebagaimana orang banyak berpikir, bahwa Yesus ini akan menjadi raja yang membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi seperti ya raja-raja pada umumnya. Tapi mereka melupakan pengajaran para nabi atau pesan firman Tuhan yang selama ini mereka sudah dengar sebetulnya. Jadi ketika Yesus ditangkap, lalu kemudian dia disiksa, lalu disalibkan di depan begitu banyak orang, dan semua orang menyaksikan ya tentang kematian Tuhan Yesus, lalu dikuburkan, hati mereka menjadi sangat kecewa. Kecewa berat, saudaraku. Ya, dan mereka berpikir sudah selesai.
Mereka berpikir habis sudah harapan mereka. Mari perhatikan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita tidak memahami firman Tuhan dengan benar, kita akan sangat mudah diombang-ambingkan oleh situasi dan keadaan di sekeliling kita. Akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang takut, bahkan sangat takut. Dan ketika kita dalam kondisi sangat takut, saudaraku, semuanya menjadi gelap. Dan dalam kegelapan kita tidak akan pernah bisa melihat jalan keluar apapun. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, jadi mendengarkan firman, merenungkan firman siang dan malam, serta memahami firman itu dengan benar, itu akan membuat kita mengetahui apa yang menjadi kehendaknya Bapa. Kita tahu apa yang menjadi kehendaknya Allah bagi kita, dan akibatnya kita akan tenang dalam kehidupan ini. Amin. Puji nama Tuhan. Memang saudaraku, semua orang punya keinginan yang sama, bahwa Tuhan itu bekerja sesuai dengan cara dan waktu yang kita pikirkan. Namun tidak demikian, Tuhan bekerja sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan. Dan itu pasti yang terbaik. Itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Ya, kita akan selalu berpikir, lah kalau bisa instan, kalau bisa cepat, kenapa harus berproses sedemikian lama? Padahal Tuhan mengizinkan proses itu terjadi atas kita justru untuk mempersiapkan kita, justru untuk mempersiapkan kita untuk menerima berkat dan rencana Tuhan yang begitu besar yang Tuhan sudah rancangkan buat kita. Tanpa proses, kita nggak akan pernah sanggup, saudaraku, untuk kelak menerima kemuliaan yang begitu besar yang Bapa sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari belajar bersama-sama. Jangan kita melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ini. Ya, tadi yang pertama apa? Meninggalkan persekutuan orang percaya. Jangan saudaraku, justru semakin giat melakukannya. Kalau ada di antara saudara yang selama ini belum giat atau sedang menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan orang percaya, saya mengajak saudaraku, mulai hari ini dan seterusnya, ayo kembali dalam persekutuan orang percaya. Ya, kita bersama-sama berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan setiap hari, agar dengan demikian kita semakin memahami apa yang menjadi kehendaknya Bapa atas hidup kita. Yang kedua, kesalahan daripada murid-murid adalah tidak memahami firman Tuhan dengan benar. Bahkan tadi dikatakan mereka tidak percaya dengan segala firman yang disampaikan oleh para nabi, saudaraku. Mari kita belajar dari kesalahan-kesalahan ini agar kita tidak terjatuh ke dalam kekecewaan yang berat dalam kehidupan kita. Nah, lalu sekarang saudaraku, apa yang harus kita lakukan jika kita sudah menyadari akan kesalahan kita? Kan yang paling penting itu, ya, jangan sudah menyadari kesalahannya lalu kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Apa yang harus kita lakukan? Berbalik dan bangun kembali hubungan dengan Tuhan dan juga dengan sesama orang percaya, sesuai dengan visi yang diberikan oleh Tuhan untuk tahun 2021 ini, United by God's Love. Dipersekutukan oleh kasih Allah, oleh kasih Tuhan. Jadi saya percaya saudaraku, kalau hubungan dengan Bapa yang vertikal beres, maka hubungan kita yang horizontal dengan sesama manusia, dengan sesama anak-anak Tuhan juga pasti akan dipulihkan, juga pasti akan beres. Amin. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-33 sampai 35. Kita akan baca sama-sama apa yang terjadi setelah percakapan antara Tuhan Yesus dengan kedua murid yang sempat kecewa berat ini. Ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ya, kembali ke markas besar ini saudaraku. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon.
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan atas kita semua. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Bahkan ketika ada yang kecewa berat lalu pergi meninggalkan, Tuhan peduli dan Tuhan mengejarnya kembali. Tuhan menghendaki semua orang berbalik kepadanya dan beroleh hidup yang kekal. Nah, sebagai murid-murid Kristus, mari kita hidup sebagai orang-orang yang percaya bahwa kita punya Allah yang menyertai kita kemanapun kita pergi. Yesus selalu hadir, saudaraku, di setiap langkah hidup kita. Yesus selalu hadir di dalam setiap persekutuan-persekutuan. Yesus selalu hadir di setiap kali kita bercakap-cakap, bertukar pikiran mengenai Dia. Dan Yesus hadir untuk memanggil setiap orang datang kepadanya. Jika saat ini saudara termasuk orang yang sedang mengalami kekecewaan berat, bahkan mungkin saudara sedang melangkahkan kaki menuju ke Emmaus, Tuhan mengejar saudara. Tuhan peduli dengan saudara. Tuhan mau supaya saudara berbalik, saudara kembali dan menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, murid-murid Tuhan yang mengenal firman-Nya, dan murid-murid Tuhan yang berhasil dalam kehidupan. Berapa banyak di antara saudara saat ini engkau diberkati oleh firman Tuhan ini dan berkata, Tuhan, aku mau hidup menyenangkan akan Tuhan. Aku mau hidup terus di dalam Engkau, Tuhan. Aku tidak mau keluar dari sana sampai selama-lamanya. Mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Bagi saudara yang saat ini sedang mengalami kekecewaan, entah apa saja kekecewaan saudara, firman Tuhan hari ini berkata kepada saudara, ayo bangkit. Ayo bangkit dari kekecewaan itu. Lanjutkan kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Masuki kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah siapkan. Dan percayalah, Ia menggenapi semua janjinya tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan, betapa besarnya cinta kasih Tuhan atas setiap kami anak-anak-Mu. Engkau tidak menghendaki seorang pun binasa, seorang pun pergi meninggalkan Engkau karena kecewa. Engkau Allah yang peduli dan Engkau yang mengejar setiap kami dengan kasih sayang-Mu, Tuhan. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang saat ini, Tuhan, mengikuti ibadah ini. Jika ada di antara mereka yang sedang mengalami kekecewaan, Tuhan, apapun penyebabnya, hari ini biarlah Engkau menjamah setiap mereka, Tuhan. Biarlah mereka boleh memahami kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau sedang memproses kehidupan mereka, bahwa ada sesuatu yang besar yang akan Kau genapi dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh berbalik kepada Tuhan pada hari ini, karena Engkau Tuhan yang peduli dengan mereka. Kekecewaan-kekecewaan mereka semua akan terobati, bahkan terbayar lunas oleh kasih-Mu, oleh rencana-Mu yang begitu besar atas mereka. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan. Engkau yang memeluk mereka, mencengkeram mereka dengan kasih sayang-Mu, Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang sendiri mengangkat kembali kehidupan anak-anak-Mu ini, Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu ini anak-anak yang berkenan, murid-murid-Mu yang berkenan, pribadi-pribadi yang menyenangkan akan hati Tuhan. Dan genapilah ya Tuhan setiap rencana-Mu atas hidup mereka tepat pada waktu-Mu. Waktu Tuhan adalah yang terbaik dan kami mau hidup di dalamnya. Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sedang putus asa, hari ini biarlah mereka menerima kembali sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, dan mereka boleh bangkit kembali bagi Yesus dan hidup selama-lamanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengucap syukur untuk situasi kondisi yang sedang terjadi di Indonesia, di mana
COVID-19 sudah semakin menurun, dan kami percaya ini karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka terus menjalankan pemerintahan ini dengan hati yang takut kepada Tuhan. Kami percaya ketika roh Tuhan turun atas Indonesia, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkatilah seluruh gereja-gerejamu yang ada di seluruh Indonesia, baik yang sudah melakukan ibadah onsite maupun yang masih melakukan ibadah secara online. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, sehingga pelayanan daripada gereja-gerejamu terus boleh menyenangkan akan hati Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini kami juga mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami mau mengembalikan persepuluhan kami, yaitu apa yang menjadi miliknya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan persembahan daripada anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi melalui wadah gereja-Mu. Hamba-Mu berdoa, curahkanlah berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Atas tangan-tangan yang membawa persembahan ini, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit di atas kepala mereka dan memberkati mereka dengan berkelimpahan. Jadikan mereka terus Tuhan pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan memuji menyembah Tuhan, berdoa, bahkan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kami mengakhirinya, kami rindu Tuhan berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup,
selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi